Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kalau sahabat literasi, bertemu lagi dengan saya Yusni Yulia Citra, pembimbing 1 dari tim partikel SDN Parakan Bulan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Bandung. Saya siap menaklukkan tantangan literasi numerasi tahun 2025. Pada tantangan bulan April kali ini yaitu mengenai jurnalistik. Yang akan saya wawancarai yaitu seorang coach, yaitu pelatih renang. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, ya boleh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusni Yulia Citra. Saya mendapat tugas yaitu melaksanakan tantangan literasi numerasi tahun 2025 dari Kabupaten untuk mewawancari pekerjaan. Saya memilih Bapak untuk saya wawancarai. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Ya, bersedia. Baiklah, langsung saja kita mulai ya Pak. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Den Peri, Pekerjaan apa yang Bapak lakukan? melatih renang atau les fighter. Sejak kapan Bapak mulai pekerjaan ini? Dari 2017. Apa alasan Bapak memilih pekerjaan ini? Awalnya mungkin dari hobi ya, sudah hobi jadi pekerjaan sehari-hari. Ada berapa teknik atau gaya yang diajarkan dalam berlatih renang? Mungkin di renang itu ada 4 gaya ya, 4 gaya. Yang satu gaya bebas, yang 2 gaya dada, ketiga gaya tengkuk, dan keempatnya gaya kupu-kupu. Apakah teknik awal yang diajarkan Bapak untuk melatih renang? Mungkin untuk awal tuh pengenalan air seperti mengapung, mengambil napas, seperti itu. Jadi tidak langsung ke teknik yang langsung ke gerakan kaki. Jadi untuk awal tuh rata-rata ke pengenalan air terlebih dahulu. Kemudian berapa lama waktu untuk bisa menguasai teknik dalam berenang sehingga bisa diajarkan secara langsung? Kalau misalkan kurang lebih sih itu kembali ke anaknya ya. Kalau misalkan anaknya trauma itu agak lama, misalkan 3 bulan atau 2 bulan, jadi tidak tangtu gitu. Kalau misalkan anaknya suka air dan tidak trauma, biasa rata-ratanya 1 bulan itu udah menguasai 1 gaya seperti itu. Teknik apakah yang paling mudah dan teknik apa yang paling sulit untuk diajarkan? Mungkin kalau teknik itu yang paling mudah ya, yang paling mudah itu gaya dada, tapi kalau yang paling sulit itu gaya kupu-kupu. Di manakah Bapak sekarang mengajarkan latihan untuk berenang? Untuk tempatnya sekarang saya mengajarnya di Arjosari, tepatnya di Ahmad Khalil, terus di Saurkomando, dan di Kabupaten. Jadi ada 3 cabang. Kalau boleh tahu, yang biasa diajarkan untuk berlatih renang itu dari usia berapa sampai dengan usia berapa? Mungkin untuk saya tuh paling bawahnya tuh dari umur 3 tahun ya. Karena sebenarnya bisa aja di ke bawahnya kayak seperti umur 1 atau 2 tahun, tapi cuma itu harus private dan agak susah karena si anaknya mempunyai pemikiran atau caranya masing-masing, jadi agak sulit. Jadi saya ngambilnya paling minimnya itu 3 tahun. Adakah kesulitan ketika Bapak mengajarkan renang? Kalau kesulitan sih mungkin tidak ya. Jadi kembali lagi karena hobi mungkin, jadi bisa teratasi. Kalau untuk Bapak melatih renang dilakukan kapan? Apakah disatukan untuk semua usia atau tidak? Untuk melatihnya tuh tidak disatukan, jadi di per gaya. Misalkan untuk pemula gaya bebas atau misalkan gaya dada, terus yang untuk lanjutan yang udah bisa semua gaya, jadi dipisah seperti itu. Apa strategi Bapak supaya yang diajarkan mudah dan betah untuk tetap berlatih? Mungkin si anaknya harus nyaman terlebih dahulu. Kita harus dekat dulu dengan anaknya, baru si anaknya ingin belajar seperti itu. Baik Bapak, kalau begitu terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga pekerjaan Bapak ini selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menonton video saya melakukan wawancara terhadap pekerjaan.
Sekian presentasi kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa pada tantangan bulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.